Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan tugas kali ini adalah bertujuan guna memenuhi tugas akhir ujian praktek kelas 12 mata pelajaran PPKN. Sebelum presentasi saya mulai, izinkan saya menyampaikan sedikit pantun. Hari Minggu berjalan santai menuju pusat kota Kendari. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Baik, nama saya Elsa Eriva Nur Amelia, absen 11 dari kelas 12 IPS 1. Di sini, saya akan mempresentasikan mengenai peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Selanjutnya yaitu biodata diri saya, yang terdiri atas nama, kelas, nomor presensi, dan asal sekolah. Selanjutnya yaitu mengenai pokok pembahasan yang akan saya bahas, yaitu definisi lembaga penegak hukum, fungsi lembaga penegak hukum, lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, lembaga kehakiman, lembaga advokat, dan lembaga KPK. Materi yang pertama akan saya bahas yaitu mengenai definisi lembaga penegak hukum. Ada yang tahu nggak nih, apa itu lembaga penegak hukum? Yang belum tahu, dengarkan dulu ya. Lembaga penegak hukum adalah suatu lembaga yang mempunyai kekuatan hukum dan bertugas menegakkan keadilan hukum di pengadilan. Jadi sekarang sudah tahu kan, apa itu lembaga penegak hukum? Karena sudah saya bahas tentang definisinya. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi lembaga penegak hukum. Jadi lembaga penegak hukum ini memiliki fungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Contoh lembaga hukum yang pertama yaitu Lembaga Kepolisian Republik Indonesia. Jadi, lembaga hukum di Indonesia ini sebenarnya banyak. Dan yang akan saya bahas kali ini ada 5 lembaga hukum. Yang pertama yaitu Lembaga Kepolisian Republik Indonesia. Peranan Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering kita sebut dengan Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Selain memiliki peranan, Kepolisian Republik Indonesia atau disebut dengan Polri memiliki kewenangan. Yang pertama yaitu melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Yang kedua yaitu menjaga TKP atau tempat kejadian perkara. Yang ketiga, menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Yang keempat yaitu menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal. Lembaga penegak hukum yang kedua yaitu lembaga kejaksaan. Jadi lembaga kejaksaan ini adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan. Jadi lembaga kejaksaan Republik Indonesia memiliki 3 bidang. Dan wewenang di bidang perdata dan tata usaha negara, yaitu kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Yang kedua yaitu wewenang Kejaksaan Republik Indonesia di bidang ketertiban dan ketentraman umum. Ada 4. Yang pertama, peningkatan kesadaran masyarakat. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Yang kedua, pengamanan kebijakan penegak hukum. Yang ketiga, pengawasan peredaran barang cetakan. Yang keempat, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat. Dan wewenang di bidang pidana ada 5. Yang pertama, melakukan penuntutan. Yang kedua, melaksanakan penetapan hakim. Yang ketiga, melakukan pengawasan. Dan yang keempat, melakukan penyidikan tindak pidana. Yang kelima, melengkapi kertas perkara tertentu.
Kertas perkara ini dapat berupa berkas-berkas penting. Contoh lembaga penegak hukum selanjutnya yaitu lembaga kehakiman. Lembaga kehakiman yang memiliki kekuasaan kehakiman. Jadi ada yang tahu nggak nih pengertian kekuasaan kehakiman? Kalau ada yang belum tahu, simak ya. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Lembaga ini terdiri dari Mahkamah Agung atau disebut dengan MA, Mahkamah Konstitusi atau MK, dan Komisi Yudisial atau KY. Lembaga kehakiman ini memiliki peranan loh, yaitu sebagai penegak keadilan dengan serangkaian tindakan untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Berikutnya yaitu lembaga keadvokatan atau lembaga advokat. Lembaga advokat ini bertugas secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, memberi pembuktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya, dan sebagainya. Dan lembaga yang kelima atau yang terakhir yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau disebut dengan KPK. Pasti kalian udah sering mendengar kata KPK dan identik dengan korupsi, yaitu lembaga yang menangani tindak pidana korupsi. Baik, akan saya jelaskan lebih detail lagi. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK juga memiliki peranan loh. Ada 5 peranan. Peranan KPK yaitu mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi dengan cara koordinasi dengan instansi yang berwenang. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang. Ketiga, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Yang keempat, tindakan pencegahan TKP. Yang kelima, monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Selain peran, KPK memiliki wewenang dan pedoman. Wewenang KPK yang pertama yaitu melakukan koordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Baik, selanjutnya wewenang yang nomor 2 yaitu meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait. Yang keempat yaitu melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kelima atau yang terakhir, meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Jadi, selain wewenang dan peran, KPK ini memiliki pedoman dalam melaksanakan tugasnya. Yang pertama yaitu kepastian hukum, yang kedua keterbukaan, yang ketiga akuntabilitas, yang keempat kepentingan umum, dan yang kelima yaitu proporsionalitas. Setelah penyampaian materi sudah selesai, di sini saya menyediakan kuis yang terdiri atas 10 soal dan terbagi menjadi 2. Yang pertama babak 1, soal terdiri atas 5 pilihan ganda. Yang kedua babak 2 dengan 5 soal uraian. Mari mengerjakan kuis. Baik, soal kuis akan saya bacakan dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Soal yang pertama, di bawah ini Undang-Undang Republik Indonesia yang membahas tentang kepolisian negara Republik Indonesia adalah A. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Yang B. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. C. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Yang D. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Yang E.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Soal yang kedua yaitu lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang Indonesia adalah A. TNI Angkatan Darat, Laut dan Udara, B. Polri atau Lembaga Kepolisian, C. Kejaksaan, D. KPK, dan E. Mahkamah Konstitusi atau MK. Untuk soal yang nomor 3, yaitu lembaga penegak hukum yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri adalah yang A. TNI Angkatan Darat, Udara, dan Laut, B. Polri atau Lembaga Kepolisian Republik Indonesia, C. Kejaksaan, D. KPK, dan E. MK. Baik, untuk soal nomor 4 yaitu Mitra Kejaksaan yang merupakan lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggung jawab memerangi segala kasus pelanggaran hukum, termasuk kasus korupsi yang didirikan pada tahun 2002 adalah A. ICW atau Indonesia Corruption Watch, B. Kepolisian, C. KPK, B. Komnas HAM, E. Intel. Untuk soal pilihan ganda yang terakhir atau nomor 5 yaitu Mitra Kejaksaan merupakan lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggung jawab memerangi segala kasus pelanggaran hukum termasuk kasus korupsi yang didirikan pada tahun 2002 adalah A. ICW, B. Kepolisian, C. KPK, D. Komnas HAM, dan E. Intel. Setelah saya bacakan soal pilihan ganda, di sini saya akan membacakan mengenai soal uraian yang pertama yaitu sebutkan 5 pedoman yang digunakan KPK untuk menjalankan tugas dan wewenangnya. Soal yang kedua yaitu sebutkan wewenang kejaksaan di bidang pidana. Soal uraian yang ketiga yaitu jelaskan perbedaan antara lembaga advokat dan lembaga kejaksaan. Soal yang keempat yaitu jelaskan wewenang Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia di bidang pidana. Mohon maaf, ralat untuk soal uraian nomor 2, jelaskan tugas Lembaga Keadvokatan Republik Indonesia. Selanjutnya, soal uraian yang kelima. Soal uraian yang kelima yaitu soal uraian yang kelima ini merupakan uraian singkat ya. Jadi pasti kalian bisa menjawabnya dengan mudah. Karena soal ini sudah saya ambil dari penyampaian materi yang saya sampaikan tadi. Yaitu soalnya kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas merupakan pedoman dari lembaga. Baik, dari keseluruhan materi yang saya sampaikan, kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu disimpulkan bahwa peran lembaga penegak hukum memiliki tugas dan wewenang yang berbeda-beda, tapi memiliki satu tujuan yang sama, yaitu mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut materi yang saya ambil juga dari beberapa sumber untuk membantu dalam pengerjaan PPT ini. Berikut daftar pustaka yang saya masukkan. Baik, sekian penyampaian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Jadi sebelum saya tutup presentasi kali ini, saya hampir lupa. Saya punya pantun penutup. Dengarkan ya. Yang pertama yaitu jalan-jalan ke bandara. Tidak lupa membeli makanan. Demikian presentasi saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Karena manusia tidak luput dari kesalahan, jadi mohon maaf sebesar-besarnya apabila saya memiliki penyampaian materi yang kurang jelas atau kata-kata yang belibet. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.